Saudara-saudari yang terkasih, salah satu akar masalah dalam kehidupan bersama adalah tuntutan akan kehormatan yang berlebihan hingga orang menjadi gila hormat dan kebanggaan yang kelewatan hingga orang menjadi angkuh. Saat kehormatan dan kebanggaan seperti ini diganggu, apalagi merasa dilecehkan, direndahkan, orang bisa berbuat apapun untuk menyakiti, menyingkirkan, bahkan tega untuk membunuh sesama, bahkan saudaranya. Itulah yang kita ingat juga dari cerita Kain yang tega membunuh Habel. Habel itu tidak bersalah apapun, hanya ia mempersembahkan apa yang paling berharga di hadapan Allah. Sedangkan Kain mempersembahkan apa adanya. Justru ia tersinggung hingga menghabisi Habel saudaranya. Kehormatan kita memang harus dijaga sedemikian rupa dan kebanggaan dipelihara, tetapi secara memadai, yaitu pas dan pantas sesuai dengan martabat kita. Jangan sampai kehormatan dan kebanggaan mengorbankan martabat, apalagi hidup sesama. Untuk itulah diperlukan kerendahan hati agar orang bisa berbagi kasih kepada sesama dalam menjaga kehormatan dan kebanggaan. Demikian hari ini hadir saudara-saudari kita yang akan dilantik untuk menjadi asisten imam dan dewan pastoral paroki. Mereka mau seharusnya di balik itu ada kerendahan. Ini semua rela atau ada yang dipaksa pastor paroki? Ada yang terpaksa, didatangi terus-terusan gitu, ditelepon, betul ya? Di WA ya? Betul ya? Kata tadinya rela, tadi udah janji, berarti nggak bener nih. Ya, jadi memang harus ada kerendahan hati ya, bahwa saya harus menjadi pelayan gereja, dipilih gitu ya. Romo Sigit susah tidak mencarinya? Senyum ya. Senyum itu artinya susah. Betul ya? Susah ya. Memang di beberapa tempat susah mencari DPP. Ya, mungkin di sini juga susah mencari DPP. Tapi mencari anggota calon DPR gampang. Daftar, ya, mau hilang uang, hilang modal juga mau. DPP ini susah. Saya pernah ya di suatu tempat itu kan ada contoh gini. Seorang muda, ini yang paling muda DPP siapa? Ada ya? Dari Dewan Harian yang paling muda siapa? Oh, sudah tua semua. Jadi ada ya di suatu daerah, di suatu paroki itu ditanya DPP itu ya, ada seorang, Mas, ayo aktif di DPP, kan bakat banyak. Aduh, kita lagi mau menikah. Enggak apa-apa, belum menikah juga. Ya, akhirnya menikah. Setelah punya menikah, ayo aktif. Nanti kita baru mau punya anak nih. Lalu sudah punya anak, anak udah mulai sekolah. Lalu kata pastornya, ayo kapan lagi? Nantilah kalau sudah anak agak besar. Anaknya sudah agak besar tuh SMP. Ayo Pak, kan sekarang sudah dipanggil Bapak. Ayo Pak, masuk. Dia bilang, aduh anak lagi beger-begernya nih. Jadi kita harus penuh perhatian. Nanti terus kapan ditanya sampai anaknya berkata, sampai orangnya mungkin berkata, ayo aktif lagi. Tidak, sekarang anak saya mau kawin. Lalu setelah itu bisa jadi anaknya berkata, ditanya lagi, ayo Pak, nanti Pastor Romo tunggu dulu sebentar. Ini kan anak saya, ini sekarang saya udah mau punya cucu. Lalu kapan bisa aktif? Maka yang muda-muda kalau bisa aktif, nanti ini yang mendapat sakramen penguatan. Salah satu tugas perutusan itu adalah sakramen berutus untuk melayani. Nanti bisa jadi setelah punya cucu pun ketika diajak, mari mulai aktif di gereja, melayani,
Orang itu mungkin menjawab, Romo mohon maaf, ini cucu saya sekarang udah mulai tumbuh ya, udah mulai dewasa, nantilah. Lama-lama semakin tua, lalu kapan melayaninya? Untung bapak-bapak masih mau melayani ini. Kalau tidak, setelah makin tua ditanya lagi oleh pasturnya, ayo sekarang kan udah ini melayani. Aduh mohon maaf pastor, sekarang saya sudah tua, hampir mati. Pasturnya jawab, ya sudah, bapak mati saja. Jadi, nah, perlu kerendahan hati. Kadang orang berkata, saya tidak bisa apa-apa. Apakah betul tidak bisa apa-apa? Apakah Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita untuk bisa berbuat sesuatu? Setiap orang pasti ada keistimewaan. Tidak ada satupun orang miskin yang tidak dapat memberi apa-apa. Dan tidak ada satupun orang yang terkaya yang tidak membutuhkan apa-apa dari sesamanya. Selalu ada kelebihan dan kekurangan dalam diri. Kerendahan hati memungkinkan seseorang menyadari betapa Allah itu baik kepada kita dan memberikan apa yang pantas bagi kita, bukan untuk semata-mata diri sendiri, tetapi untuk kesejahteraan bersama dan untuk pelayanan dalam gereja. Maka kerelaan saudara-saudari baik dalam proses, mau terpaksa, mau susah, mau apapun, tidak apa-apa. Yang penting hari ini dilantik. Iya, yang penting hari ini dilantik. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menceritakan satu perumpamaan yang berkaitan dengan pentingnya kerendahan hati berhadapan dengan kehormatan dan kebanggaan. Para pendengarnya yang biasanya berlomba-lomba menduduki tempat-tempat terhormat agar dengan bangga dirinya dihormati. Maka Paus Fransiskus pernah beberapa kali mengatakan tentang apa yang disebut dengan istilahnya klerikalisme. Klerik itu kan imam. Klerikalisme itu adalah satu istilah bukan hanya untuk para imam, tetapi untuk semua orang Katolik. Orang yang mau menikmati privilege-nya, hak istimewanya karena jabatannya atau pelayanannya, tetapi tidak mau menjalankan fungsi dan dedikasinya. Misalnya sebagai imam kan punya privilege ya. Maka kalau makan ada prasmanan disuruh duluan ya. Walaupun Romo Sigit kecil tapi duluan pastor paroki. Tapi begitu ada saya nomor 2 dia. Ada Romo Fikjen nomor 3. Demikian juga DPP ya, wakil DPP sama. Ada privilege, itu yang disebut kan privilege. Duduknya di depan, ya, diberi tempat duduk di depan. Kalau makan juga disuruh duluan, ya. Itu privilege. Nah, kalau orang menikmati privilege tapi tidak menjalankan tugas, fungsi dan dedikasinya dengan sebaik mungkin, maka kata Paus itu disebut dengan klerikalisme. Jadi mau menikmati hak istimewanya tetapi tidak mau menjalankan fungsinya. Privilege itu tidak jelek, bagus, boleh-boleh saja sah. Tetapi orang karena kerendahan hati bisa menolak privilege itu dan menyerahkan kepada orang lain. Misalnya, sewaktu Paus Fransiskus masih sehat, kalau jalan-jalan selalu membawa kopernya sendiri. Kalau diminta oleh orang lain, dia tidak mau bawa sendiri. Privilege-nya adalah dibawakan oleh orang lain, tapi ia mau membawa sendiri. Itu disebut dengan melepaskan privilege-nya karena kerendahan hatinya. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga mengajak para muridnya untuk sadar diri. Ada kehormatan, ada jabatan tertentu, tetapi
harus tahu diri dan tahu batas, bahwa orang lain pun memiliki kelebihan, sehingga kita jangan sombong ataupun adiku. Mengapa Yesus meminta para muridnya untuk rendah hati? Karena bagaimana mungkin orang bisa memperhatikan mereka yang tak punya jika ia tidak rendah hati? Maka Yesus berkata, undanglah orang-orang yang tidak mungkin membalas kamu. Kerendahan hati menjadi jalan untuk bermurah hati. Hanya orang yang rendah hati bisa bermurah hati. Yesus mengajak kita untuk berbagi sukacita secara murah hati dengan mereka yang tidak punya. Saudara-saudari yang terkasih, aktif menjadi DPP membutuhkan kerendahan hati dan kemurahan hati dalam pelayanan pada gereja yang mungkin tidak bisa memberi apa-apa secara material, tetapi meneguhkan kita secara spiritual agar dapat mendapatkan kekuatan dalam hidup dan pekerjaan kita, sehingga kesejahteraan kita diberkati juga oleh Tuhan. Dan saudara-saudari sebagai asisten imam dipanggil bersama dengan DPP untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka kesuksesan seorang anggota DPP dan asisten imam adalah sejauh mana dari hari ke hari makin dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, untuk apa menjadi anggota DPP dan menjadi asisten imam? Sampai istri itu mungkin berkata kepada bapak-bapak, wah, sejak jadi anggota DPP suami saya tambah sabar, tambah baik, tambah rajin. Betul kan? Sejak menjadi asisten imam, istri saya luar biasa, baiknya minta ampun. Maka istri pun berkata, Pak, nanti tahun 2030 kan selesai jadi DPP lagi ya. Tapi kalau tidak ada perubahan, anak pun berkata, Pak, untuk apa jadi anggota DPP? Bu, untuk apa jadi asisten imam? Kalau sama saja, tidak ada gunanya. Maka tantangan kesaksian pertama, kekudusan itu adalah di keluarga sendiri, baru menyebar ke lingkungan, ke tengah-tengah umat. Mari kita berharap semoga Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen penguatan pun tercurah pada kita semua, sehingga kita mengikuti gerakan Roh Kudus untuk makin rendah hati dan makin murah hati dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Dan semoga ketujuh karunia itu, sudah hafal ya 7 karunia itu ya? Ada 7 karunia roh, tahu ya? Jelas ya? 1 apa? Ya, betul. 2, nah itu. 3, nah persis. 4 apa? Luar biasa. Yang kelima apa, Neng? Ya, betul, saya tahu itu maksudnya. Pak Paulus anggap saja mereka tahu ya. Sudah tahu? Belum? Jangan-jangan saya tanya Pak Paulus juga lupa. Nggak usah ditanya. Tapi ada 7, pokoknya ada ya 7 karunia itu. Nah, mudah-mudahan 7 karunia itu efektif bekerja. Dan ini sungguhan, bukan lambang, bukan simbol. Terimalah 7 tanda karunia, tapi sungguh-sungguh dicurahkan kepada kita. Misalnya roh ibadat itu membuat kita rajin berdoa. Nanti kalau saudara-saudari pulang tiba-tiba ada gerakan berdoa, itu karena roh itu. Roh nasihat untuk bertindak jujur, untuk bertindak tekun, untuk bertindak rajin, itu roh nasihat. Nah, anak-anak nih, banyak anak-anak sekolah suka nyontek tidak? Wah, ini gurunya suka, mereka enggak ya? Enggak, orang Katolik enggak ada yang nyontek, Bu. Enggak ada, betul ya Pak? Enggak ada orang Katolik tuh. Pak Ambar ada yang nyontek? Enggak ada kan? Enggak ada, kecuali kepepet. Nah, masalahnya mereka sering kepepet. Ingat, ada roh nasihat. Nanti akan dicurahkan, salah satunya tuh roh nasihat yang membisikkan jangan menyontek. Jadi nanti harus bekerja sama dengan roh nasihat. Jadi kalau ada orang nyontek, diam saja.
Belagu lu, diem saja. Kenapa sih? Biasanya juga kasih tahu, diem. Kenapa? Jawab, ada roh nasihat. Itu betul. Ada roh takut akan Allah, ya. Roh pengenalan akan. Jadi itu semua roh itu bekerja. Maka terbukalah. Maka saudara-saudari, harapan besar dari kami semua bahwa saudara-saudara yang menerima sakramen penguatan tambah dewasa dalam iman, tambah dewasa dalam kehidupan menggereja. Maka cobalah setelah sakramen penguatan ini, kalau sudah tingkatkan, kalau belum cobalah ambil salah satu pelayanan, entah di dalam gereja, keaktifan, entah di dalam lingkungan, entah dimanapun, atau di sekolah, di tempat kerja, sebagai bagian menggerakkan roh, ketujuh roh yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi dari Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14, perumpamaan tentang orang Farisi yang membenarkan dirinya sendiri. Engkau pasti udah tahu ya perikopanya ya. Orang Farisi datang berdoa ke bait Allah, dia pergi dan membanggakan dirinya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku bukan orang berdosa, aku memberi perpuluhan, aku memberi yang terbaik untukmu, aku taat pada perintahmu, aku nggak kayak orang Farisi, orang pemungut cukai yang itu Tuhan, aku nggak seperti orang yang berdosa itu. Lalu ada satu lagi orang yang nggak berani menengadah ke langit karena dia sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Engkau lihat pemungut cukai ini mungkin hidupnya berkelimpahan, berkecukupan, tapi secara sosial dia diasingkan oleh bangsanya sendiri karena dianggap sebagai antek-antek Romawi yang menarik cukai untuk Kaisar Roma. Dia dianggap sebagai orang yang suka berhitung dengan tidak jujur, sehingga dia bahkan untuk melihat ke langit dan berdoa pun dia malu kepada Tuhan. Nah, yang menarik dalam perumpamaan hari ini, teman-teman, ketika si pemungut cukai itu berdoa, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini, berbelas kasihlah, kasihanilah. Itu kata dasar dari bahasa Yunani yang dipakai, hilasteti. Itu ada hubungannya ternyata dengan hilasterion. Hilasterion ini adalah terjemahan Septuaginta dari the seat of mercy. Jadi kalau engkau tahu tabut perjanjian, terjemahan tabut perjanjian ini dalam bahasa Inggris adalah the seat of mercy. Dasarnya kata kerja yang sama, hilasteti. Ini menarik loh. Jadi doa si pemungut cukai tadi yang bahkan mau melihat ke langit aja malu, dia itu seperti mengatakan, Allahku, engkau yang duduk di tahta belas kasihan, berbelas kasihlah atas diriku. Aku orang yang berdosa. Lihat ya. Dia merujuk, kata kasihanilah aku ini merujuk seperti pada Allah yang sedang duduk di tabut perjanjiannya. Karena konteksnya sekali lagi ini pergi ke bait suci untuk berdoa. Dan kita tahu bahwa bait suci adalah tempat di mana tabut perjanjian disimpan. Lihat ya koneksinya ya. Ini nggak sengaja atau sengaja saya nggak tahu ya. Tapi dia memakai kata yang sama. Ketika dia datang ke bait suci, tentu saja ada ritus pembersihan, tentu saja ada ritus kurban. Ketika dia datang ke bait suci, semua ritus-ritus yang lain seperti tidak disebutkan, dan dia fokus langsung pada tahta belas kasihan. Bagi saya ini menarik ya hubungan ini ya. Karena kalau kita melihat ya teman-teman ya, bukankah di dalam liturgi gereja yang kita imani, gereja Katolik, kita juga melihat hubungan antara
tobat dengan ritus kurban yang akan kita rayakan. Setiap kali kita memulai Ekaristi, kita memulainya dengan apa? Kita memulainya dengan liturgi tobat, ritus tobat. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Dan ini seolah mengulang kembali apa yang dilakukan oleh si pemungut cukai itu. Kita sebelum pergi menghadap Tuhan yang Maha Suci, kita melihat dalam kesadaran diri kita apa yang buruk, apa yang lemah, apa yang lalai dari kita. Dan justru ini bukan untuk mengecilkan kita, manusia, ini justru membuka kesempatan bagi kita untuk bergeser dari ritus. Kita mengalami belas kasih Tuhan. Kita mengalami dalam ritus kepastian tentang Allah yang mengasihi dan mengampuni dosa kita. Soalnya banyak denominasi Kristiani non-Katolik yang mengatakan bahwa nggak perlu kok kita itu mengaku dosa, nggak perlu kok kita itu kita itu mengakukan dosa di dalam ritus. Karena ritus itu kan kebersamaan, sementara kalau kamu mau ngaku dosa cukup kamu di balik kamar, tutup pintu, dan kamu minta ampun aja langsung pada Bapamu. Ingat ya, setiap dosa itu selalu punya efek sosial. Tidak ada dosa yang berlaku akibatnya privat saja. Tidak. Selalu punya dimensi sosial. Sebagaimana keselamatan selalu punya dimensi sosial, dosa juga punya efek sosial. Tidak pernah ada satu dosa pun yang tidak berpengaruh pada yang lain, seprivat apapun. Bahkan ketika kamu berpikir bahwa, kan nggak apa-apa berpikir buruk tentang orang lain, itu kan nggak dosa, gitu ya. Kan itu hanya di dalam pikiranku, Romo. Hati-hati loh. Ketika engkau sedang berpikir buruk tentang orang lain, kamu akan bisa melihat bagaimana dimensi sosialnya itu berdampak. Nanti kalau kamu berhadapan dengan orang yang kamu sudah pandang buruk itu, kata-katamu pun nanti tidak sadar akan buruk. Atau minimal kamu akan pasang topeng pura-pura baik di hadapan dia. Tetapi, ya, di dalam hatimu kamu menyimpan sesuatu yang lain. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, tidak ada satupun dosa yang tidak punya akibat sosial. Ini loh, Romo ingin menegaskan ini, teman-teman. Dan tentu saja itu sebabnya. Salah satu alasan mengapa kita perlu memohon ampun kepada Allah di dalam ritus, dalam kebersamaan dengan umat yang lain, di dalam gereja sebagai tubuh Kristus, kita memohon, aku mengakui dosa-dosaku dan mohon ampun pada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian. Ingat kan bahwa aku berdosa. Kenapa itu penting? Karena rupa-rupanya di dalam ritus kita masuk dalam misteri Allah yang berbelas kasih. Dalam kebersamaan, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita benar-benar merasakan daya dosa yang merusak tubuh Kristus itu juga dipulihkan sekaligus dalam rahmat yang bekerja di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Ini mungkin bedanya gereja Katolik dengan denominasi lain ya. Saya tidak mengatakan bahwa denominasi lain itu buruk, tapi engkau bisa lihat ya elemen yang sangat khusus dan menarik dalam gereja Katolik. Rupa-rupanya, ya ini berangkat sekali lagi ya, entah sengaja entah tidak sengaja, tapi terjemahan yang menarik dari kata yang dipakai si pemungut cukai itu, hilasteti, berbelas kasihlah. Itu ternyata akar katanya sekali lagi berkaitan dengan hilasterion, takhta belas kasih Tuhan, seat of mercy, alias tabut perjanjian. Jadi ada kaitan ya antara ritus
pengampunan dosa yang dilakukan sebagai satu tubuh Kristus, satu jemaat Kristus, dengan juga pemulihan, penyembuhan, pengampunan yang diberikan melalui tubuh Kristus. Dari ritus kita melihat masuk ke dalam hati Allah yang berbelas kasih. Ini sih dalam banget maknanya hari ini. Dan yang menarik adalah ya, ternyata ketika digambarkan si pemungut cukai itu menepuk dadanya, memukul dadanya, kata kerja yang dipakai, etipten, bahasa Yunani ya, kata kerja yang dipakai itu sebetulnya bentuk dia terus-menerus memukul dadanya. Artinya apa? Penyesalan itu tidak hanya satu kali tepuk. Duk, aku menyesal. Nah, dalam ritus saya mengaku, ritus tobat di liturgi Ekaristi, kita kan melihat ya, dalam liturgi pembuka itu ya, kita melihat kita setidaknya 3 kali menepuk. Aku berdosa, aku sungguh berdosa. Mea culpa, mea maxima culpa, bahasa Latinnya. Itu bukan hanya sekedar lambang 3 kali tanpa arti. Itu melambangkan apa yang sedang kita dengar dalam Injil pekan ini. Yaitu apa? Melambangkan pertobatan yang terus-menerus. Si pemungut cukai terus memukul dadanya. Nah, detail aspek ini menegaskan penyesalan yang sifatnya tidak hanya sesaat, melainkan sikap tobat yang menetap. Dia datang dengan hati yang hancur lebur. Dia datang dengan insecuritiesnya. Si pemungut cukai tahu bahwa dia bukan orang yang disenangi banyak orang. Dia ditolak secara sosial. Kepada Allah pun insecurity itu masih mengganjal di hatinya. Dan begitu banyak orang zaman ini, teman-teman, tidak berani menatap tahta kerahiman Allah. Karena dia takut akan dihakimi. Karena dia takut akan dikatakan, "Hei engkau dasar anak yang hilang." Dia takut untuk menerima penolakan-penolakan lagi. Bila Allah menolakku, siapa lagi yang dapat kuharapkan? Begitu pikir banyak orang. Tapi sejatinya, teman-teman, sejatinya apa yang disabdakan Tuhan Yesus itu sangat menyentuh. Ternyata doa orang Farisi nggak diterima karena dia begitu self-centered. Aku berjasa, aku luar biasa, aku buat baik ini dan itu, aku memberi perpuluhan kepada bait suci, aku tidak seperti mereka. Mengapa si Farisi itu tidak dibenarkan oleh Tuhan? Karena seolah-olah dia sedang berdoa dengan dirinya sendiri. Dia berdoa bukan kepada Allah, tetapi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Doa yang berpusat pada ego. Dan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Betapa sering, kita berdoa, tapi pusatnya adalah ego kita. Banyak nih yang kayak gini. Betapa sering kita berdoa, tapi hidup kita sendiri tidak menunjukkan transformasi yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Artinya betapa sering kita berdoa, tapi kita nggak bertobat dalam kelakuan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Betapa sering kita bibirnya memuji Tuhan, tapi kelakuan kita sama sekali tidak menunjukkan bahwa Roh Kudus itu hidup dalam diri kita. Mungkin itu adalah pengertian orang yang berdoa kepada dirinya sendiri. Sekali lagi ya teman-teman ya, kata kunci dari kerendahan hati yang ditampakkan oleh si pemungut cukai tadi, itu kaitannya selalu dengan pertobatan. Dan dia dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu,
Sementara si Farisi, orang Farisi dia tahu hukum, dia tahu aturan-aturan main keagamaan, dia tahu undang-undangnya. Tapi dia nggak dibenarkan. Romo jadi teringat pada diriku sendiri ya. Saya mungkin Romo, tahu banyak hal, tapi amit-amit Bang Bayi, kadang-kadang kata-kataku menyakitkan. Kadang-kadang saya tidak bisa mencerminkan hadirnya Kristus. Aduh, ketika baca Injil hari ini, ketabok. Rendahkan dirimu, yuk. Secara dewasa, lihat kembali bagian mana yang kamu butuh rahmat dalam hidupmu. Tiap orang biasanya diikat dengan satu kelekatan tertentu. Tiap orang biasanya diikat dengan satu dosa tertentu yang spesifik sering mengganggu dia. Kelekatan untuk memiliki adalah salah satu godaan saya. Dan itu sangat dominan. Saya tidak berani melepas, saya tidak berani seringkali untuk memberi, terutama barang-barang. Contohnya, saya sering berpikir, oh nanti ini dipakai dong, simpenlah. Oh nanti ini akan digunakan kok suatu hari nanti. Disimpenlah, tahu-tahu kamar saya jadi gudang. Padahal sebetulnya ada barang-barang yang tidak saya butuhkan dan saudara saya lebih membutuhkan, tapi saya gagal memberikannya kepada saudara-saudara saya, kepada konfrater saya. Kadang-kadang ya, teman-teman, antara doa yang panjang-panjang dengan dengan kenyataan diri, di tengah-tengahnya itu ada rasa malu. Mestinya doa itu mentransformasi batin secara konkret. Melepaskan kelekatan-kelekatan kita secara nyata. Coba temukan. Ada yang mungkin kelekatannya adalah keinginan untuk diakui, dipuji. Dia ingin terus dipuji. Mungkin juga ada dari kalian yang kelekatannya itu nafsu seksual. Intimacy. Lewat kenikmatan-kenikmatan seksual yang tidak sehat. Mungkin juga ada yang kelekatannya itu pada dendam. Oh, dendam itu bisa jadi kelekatan yang luar biasa. Betapa banyak orang gagal move on karena dendam. Mungkin ada yang kelekatannya adalah harta benda. Mungkin ada yang kelekatannya ambisi-ambisi yang tidak sehat. Dengan segala cara, bahkan dengan menyakiti orang lain, dengan membinasakan sesama. Yang penting mimpiku tercapai, Romo. Hati-hati dengan itu. Nah, tiap orang biasanya punya struktur kelekatan masing-masing. Ini saat yang baik. Pekan ini saat yang baik untuk mengatakan kepada Tuhan, di dalam jemaat, bersama-sama dengan yang lain, Anda kembali benar-benar mengakui, aku berdosa. Aku berdosa. Aku sungguh berdosa. Bersama satu jemaat tubuh Kristus yang lain, Anda sadar bahwa kita pendosa-pendosa yang dikasihi luar biasa, tidak berjalan sendirian. Ada begitu banyak dukungan. Dan ini sebabnya pergi ke gereja tiap minggu itu penting. Supaya tiap minggu Anda disegarkan kembali. Disegarkan oleh apa? Oleh ingatan bahwa kita mungkin tidak sempurna dari Senin sampai Sabtu. Tapi di hari Minggu setidaknya saya bisa mengatakan dalam waktu 1 jam misa itu. Saya bisa mengatakan kepada Tuhan, yes Lord, I need you. Dan itu bukan cuma saya sendiri, saya bersama teman-teman jemaat beriman yang lain mengatakan, yes Lord, ampuni kami, beri kami rahmat untuk maju lagi, dan kau pulang dengan perasaan, dengan kenyataan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Amin.
Romo ikut Yesus kan nggak harus ke gereja. Iya, tapi bagaimana mungkin kamu bisa yakin pasti bahwa rahmat-Nya membenarkan dirimu kalau kamu tidak menghidupinya dalam jemaat? Romo, gereja kan berdosa, kumpulan orang-orang berdosa. Oh, gereja itu kumpulan orang-orang berdosa. Tapi sejak kapan dosa-dosa yang berat itu kalau sudah diakui lalu bisa menghalangi rahmat Allah? Allah itu hanya butuh kamu mengatakan, "Yes Lord, forgive me, forgive us as one body of Christ." Dan yang lain akan diselesaikan oleh rahmat Tuhan. Teman-teman yang terkasih, semoga sama-sama kita berdoa. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semoga rahmat belas kasih Allah tercurah di dalam diri Anda, terutama Anda yang sedang mendengarkan renungan ini. Semoga rahmat belas kasih Allah meneguhkan Anda untuk melawan kelekatan-kelekatan Anda bersama rahmat Tuhan. Dan semoga tahta belas kasih Allah dibukakan bagimu, supaya engkau dalam pergumulan keseharian merasakan Allah hadir, meneguhkan dan menguatkanmu dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo rendah hati, ayo bertobat terus-menerus, dan terus-menerus minta rahmat Tuhan untuk hidup baik sebagai satu tubuh Kristus bersama teman-teman